Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanatil mutassili ila al imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wa yadfanul mayyitu fi lahdin mustaqbilil qiblati wa yudja'u fil qabri ba'da ayyu'maku wa la yubna alaihi wa la yajassasu. Taqaddama anna dafna fardu kifayatin wa in aqallahu hafratun tamna'ur raihati was-sibai was-sabai wa yustahabbu ayyadfanu fil lahdi wa huwa afdalun min syaqi lama rawa Muslimun an Sa'id bin Abi Waqqas annahu qala ittakhadhu li lahdan wansabu alayya labna nasban kama fu'ila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi Tirmidzi wa Abi Dawud al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina wallahu alam. Kemarin kita sampai pada mensolati ya Pak Haji, solati ya. Sekarang kita masuk kepada wayat fanul mayyit, menanam. Oh kok menanam? Apa namanya? Menguburkan mayit itu, penjelasan di sini yang tadi saya baca, fi lahdin, di dalam lahat. Jadi cara menguburkan di zaman Nabi itu ada dua cara, Pak. Ada yang bentuknya lahat, ini pernah saya sampaikan kalau tidak salah sini. Ada yang bentuknya syak, nanti ada penjelasannya. Ada yang bentuknya lahat. Kalau kita ini lahat. Ada yang bentuknya syak, ya. Syak itu SYAK, syak. Nah, yang dimaksud di sini menanam mayit itu fi lahdin, dilakukan di lahat, mustaqbilil qiblati, yang menghadapkan, yang jenazahnya itu dihadapkan ke kiblat. Jadi dimiringkan. Ada yang suka menguburkan mayit enggak, Pak? Ada ya? Tapi kalau yang dikuburkan kan belum ada. Jadi baru menguburkan. Nah, yang suka menguburkan mayit kan pasti di ini. Dia apa namanya? Miring ya. Menghadap ke mana? Kiblat. Kiblat mana, Pak? Ya kiblat di sana, di Mekah, Pak. Kalau menghadap kemana baru menghadap ke mana ini? Ke barat atau ke ini? Agak nyerong. Ya barat agak nyerong lah. Ya. Jadi dihadapkan ke kiblat, diiringin. Maka dari itu kan kemarin ada penjelasan diganjelin apa itu? Itu lempung bulat-bulat itu loh, Pak. Ya, supaya miring. Benar-benar miring. wa yudja'u fil qabri,
dan diratakan fil qabri, di dalam kubur itu, di kubur itu, bukan di dalam kubur, di kubur itu, ba'da ayyumaku, setelah digali. Jadi setelah galiannya ditutup, kuburnya diratakan. Jadi bapak-bapak lihat kalau pas lagi umroh atau lagi haji di Mekah itu ada makam namanya apa Pak? Baqi. Di Madinah. Mohon maaf, di Madinah namanya Baqi. Itu rata. Kuburannya rata. Ya. Ada yang pernah ke Jeddah enggak? Di Jeddah itu ada satu komplek pemakaman, itu makam siapa itu? Siti Hawa. Itu makamnya sampai 8 meter. Jadi diperkirakan manusia pertama kali Nabi Adam dan Siti Hawa itu hidup, itu tingginya 8 meter. Semana ini ya? Ada gak segini nih Pak? Ya coba diukur lah nanti 8 meter. Makamnya panjang-panjang. Maka dari itu Jeddah itu, penyebutan Jeddah itu dari Jiddah. Jiddah itu maknanya apa? Nenek. Maka itu karena di sana dikuburkan nenek moyang nenek manusia, namanya Hawa. Kalau Adam banyak pendapat bahwasannya kuburnya ada di India. Ya. Itu nanti bapak-bapak kalau ada dinas ke Saudi, coba upayakan mampir ke komplek pemakaman Siti Hawa. Itu besar Pak, komplek pemakamannya. Tapi saya dapat info itu sekarang nggak boleh masuk. Ya. Caranya boleh masuk ya nggak tahu lah. Kalau sudah masuk ke sana, tuh lihat pemakaman panjang-panjang. Jadi rata semua Pak, rata semua. Wala yubna alaihi, dan tidak boleh membangun, tidak boleh membangun kubur. Jadi kuburannya tidak dibangun. Kenapa kemudian makam Rasulullah itu kok dibangun? Paham nggak? Dibangun kan? Dikelilingi, ada di area masjid. Terus makam para ulama juga dibangun. Padahal ada penjelasan tidak boleh dibangun. Karena memang ketika dibangun itu untuk menghindari rasa angker. Jadi memang kuburan tidak boleh dibangun itu untuk menimbulkan rasa angker. Artinya rasa angker itu membuat orang yang ziarah itu takut kepada Allah. Nah, ketika makam itu dibangun untuk menghilangkan rasa angkernya itu, ya, hanya itu saja. Itu pun diperbolehkan, disepakati oleh para ulama itu diperbolehkan hanya untuk makam-makam orang-orang tertentu, para ulama, para nabi dan selanjutnya. Wala yujassasu, dan tidak boleh dicat putih. Ini nanti kenapa makam para ulama kok dibangun, nanti akan saya buat narasinya Mbak Jeru, ya, akan saya buat narasinya supaya ini tidak menimbulkan perdebatan sengit. Kok makamnya di dalam masjid atau makamnya dibangun, padahal keterangannya dalam kitab ini tidak boleh dibangun. Wala yubna alaihi, tidak boleh bangun kuburan. Nah, kemudian penjelasannya begini. Taqaddama anna dafna fardu kifayatin. Penjelasan yang kemarin bahwa sesungguhnya menguburkan itu fardu kifayatin. Hukumnya fardu kifayah. Jadi Pak, ini berarti bapak-bapak tidak boleh balik ke kantor dulu. Saya ngajinya suruh lamaan dikit gitu. Fardu kifayatin, fardu kifayah.
Wa inna aqallahu hafratun tamna'ur raihati wasab'i. Adapun paling sedikit menguburkan itu cuman dibuatkan lubang tamna'ur raihati wasab'i, yang bisa menghilangkan, mencegah bau, wasab'i, dan mencegah dari binatang buas, dari binatang buas. Khawatir orang meninggal nanti dimakan binatang buas, ya. Itu minimal, batas minimalnya. Jadi tidak ada ukuran meter-meterannya, berapa kedalamannya dan seterusnya. Minimal kalau ditanam tidak bau dan bisa terhindar dari binatang buas. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, ayyadfanu fil lahdi, disunnahkan menguburkan orang itu, orang Islam maksudnya, fil lahdi, di lahat. Wa huwa afdalun, adapun menguburkan di lahat itu afdalun, itu lebih utama, minas syaqi, daripada menguburkan dengan sistem syak. Jadi lahat itu begini Pak, liang lahat itu bentuknya, bentuk aslinya liang lahat itu dibuatkan jublangan itu kan bahasa Jawa ya, dibuatkan lubang. Nah lubang itu Pak yang bawah sebelah mana nih, sebelah kiri ya, yang sebelah kiri, yang kalau menghadap kiblat orangnya membelakangi itu loh, sebelah kiri berarti ya, sebelah kiri itu dilubangin lagi bawahnya. Berapa lubangnya itu? Sebatas mayat, ukuran mayat bisa masuk ke dalam. Itu namanya lahat. Jadi lahat kalau di kita rata-rata hanya lubang biasa aja ya. Yang kedua itu lahat. Kalau syak itu lubang kemudian di tengah-tengahnya dilubangin lagi sesuai ukuran jenazah. Itu namanya syak. Jadi kalau lahat dilubanginya lagi di pinggir, kalau syak dilubanginya lagi di bawah. Ada yang kayak gitu ya. Nah itu syak namanya. Mana yang paling afdol, menggunakan lahat atau menggunakan syak? Yang jelas disebutkan dalam kitab ini wawa afdolun. Jadi menggunakan lahat itu adalah lebih utama minas syak'i, daripada menggunakan syak. Dalilnya mana? Lama rawa Muslimun, seperti meriwayatkan Imam Muslim, an Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu, sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas, qala, berkata, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ittakhadhu li lahdan wansabu alayya labna nasban kama fu'ila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ittakhadhu li lahdan, jadikanlah kuburku itu lahdan, menggunakan lahat. Jadi yang dilubangin di mana namanya? Di pinggir. Wansabu alayya labna, dan tandailah kuburku itu, di lubang kuburku itu, nasban, dengan batu bata. Hanya itu aja Pak. Jadi ditandai dengan batu bata. Kama fu'ila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, seperti dilakukan di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fit Tirmidzi wa Abi Dawud, ada satu dalil lagi tentang lahat itu lebih baik, dari Imam Tirmidzi dan Abu Dawud,
Ini ulama hadis kutubus sittah ini Pak. Penjelasannya begini. Allahdu lana syakku. Allahdu lana wa syakku li ghairina. Lahad itu untuk untuk kita, artinya untuk kita orang-orang muslim. Wasyakku, adapun syak itu yang dilobangin di tengah itu tadi, li ghairina, itu bagi orang-orang selain kita. Jadi kalau orang muslim lobangnya di pinggir lahad, kalau non muslim lobangnya di tengah. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu dhaifun, meskipun hadis ini hukumnya di-statusi dengan status dhaif, lemah. Bagaimana lemahnya ini ada takdirannya di sini, tapi tidak saya jelaskan. Ya. Walau kanal ardu rahwatun, kalau saja buminya gembur, buminya mudah longsor, ta'yinus syakku, maka boleh menggunakan syak. Ini aturan menguburkan jenazah. Yang dimaksud Allah tidak apa lahat itu, dan yang dimaksud dengan asyakku itu apa? Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari apa Pak? Hari Rebu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat semua, sehingga kita sekalian diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri kajian kita bersama. Saya hari ini akan menjawab pertanyaan dari siapa Pak Hajiru? Kolonel Dodi. Ini dari Kemhan atau dari instansi lain? Dari Kemhan ya. Pertanyaannya gimana Pak? Saya tidak membawa HP soalnya. Saya bacakan mohon izin Pak. Nggih. Apabila kita sedang sholat sunnah qobliyah, terdengar iqamah, apakah kita hentikan atau menyelesaikan sholat qobliyah tersebut? Ada pertanyaan begini. Ada dua ya pertanyaannya ya. Saya jawab satu-satu. Ketika kita melaksanakan sunat qobliyah, bisa qobliyah zuhur, bisa qobliyah asar, atau qobliyah-qobliyah yang lain, kemudian tiba-tiba qomat, ada yang qomat, sementara sholat kita belum selesai. Pernah nggak terjadi seperti ini? Nah, ini yang iqomah harus ditegur Pak Irianto. Kalau mau qomat, tengok dulu, masih ada yang sholat atau enggak, atau ngikutin ini, ngikutin apa namanya Pak? Timer. Kadang-kadang ini kita ini enggak ngikutin timer Pak, sudah kurang 15 detik masih sholat, baru Allahu Akbar sholat sunat. Nah, itu makanya itu di KM masang ini apa? Timer gunanya memberikan waktu untuk bisa melakukan sholat sunnah. Tapi bagaimana kalau itu terjadi? Ada penjelasan dari 3 kitab ini Pak, tapi isinya rata-rata sama. Dari kitab Al-Iqna, dari Fathul Mu'in, kemudian dari kitab Hasyah Al-Baijuri. Tapi saya bacakan satu aja ya Pak. Dari yang saya bacakan dari kitab Fathul Mu'in deh, yang suka dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha ibtida'un naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamati, dan dimakruhkan mengawali sholat sunat ba'da syuru'il muqimi fil iqamati, setelah ada ajakan berdiri dari iqamah, orang yang qomat. Jadi orang yang qomat sudah berdiri, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Maka kok kita melakukan sholat sunat, maka hukumnya makruh.
Ya, maka dari itu DKM masangin timer supaya buat perhatian. Kalau kurang dari 1 menit ya sudah, tidak usah dipaksakan sholat sunnah. Ya. Walau ya'birul adzan walau ya'biru idznul imami, meskipun yang qomat tadi itu tidak mendapatkan izin dari imam. Jadi imam belum mengizinkan kok qomat duluan. Ini namanya qomat yang ngawur ini. Ya. Jadi yang mengizinkan itu sekarang imam tidak minta izin sama imam, tapi minta izin sama ini Pak, sama apa namanya? Timer, ya. Minta izin sama timer. Fa in kana fihi, maka apabila ada orang yang sudah terlanjur apa tadi? Terlanjur sholat, terlanjur Allahu Akbar. Atimmahu, maka sempurnakan sholatnya sampai selesai. Atimmahu, sempurnakan sholatnya. Itu pun illam yakhsha bi itmamihi fautal jamaati, itu pun dilakukan ketika dia tidak merasa khawatir akan ketinggalan sholat jamaah. Jadi kalau tidak khawatir saya masih dapat jamaah meskipun masbuk, misalkan begitu. Wa illa, apabila takut atau khawatir ketinggalan sholat jamaah, qat'uhu nadban, maka disunnahkan untuk segera diputus. Jadi sholat sunat dibatalkan, ya dibatalkan. Wa dakhala fiha malam barid jama'atul ukhra, itu pun kalau diperkirakan tidak ada jamaah lagi di belakangnya. Jadi kalau di belakang masih ada orang yang masbuk, nanti kita sempurnakan sholatnya, katanya kita ikut masbuk dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita tidak khawatir terhadap ketinggalan sholat jamaah, maka hendaknya tetap dilakukan sholat sunat itu sampai selesai. Ya. Nah ini insya Allah narasinya beserta dalilnya akan saya buat mudah-mudahan nanti sore, karena sebenarnya semalam saya buat Pak, karena saya semalam jatuh dari motor pulang ngaji itu. Jadi sementara di pinggir saya kontainer lewat, nah untungnya kepala saya agak keluar sedikit. Jadi alhamdulillah masih selamat sehingga hari ini masih bisa ngaji. Ya. Yang kedua gimana? Yang kedua, apabila kita masbuk dan membuat shaf baru, apakah kita mulai dari tengah atau boleh sekehendak kita? Baik, apabila kita sholat masbuk, kita mengawalinya dari tengah atau sesuai dengan keinginan kita. Ini dalilnya saya nyari dalil tadi di sini Pak, sambil nungguin zuhur. Nah ini belum ketemu Mas Yan, dalam saya cross check dalam kitab saya. Jadi nanti ini saya susul dalilnya juga bersamaan dengan ini ya. Ketika kita sholat jamaah, kalau di sana masih penuh, masih belum penuh, sebaiknya ditutup Pak. Ya, maka itu imam kan selalu begini, sawwa'tadilu sawsufufakum fa inna taswiyata fis sufufi min tamamis shalah. Luruskan apa namanya? Shaf. Intinya itu Pak, itu hadis Rasulullah. Luruskan shaf. Shafnya luruskan. Penuhi, rapatkan. Ngerapatkan itu kalau kata Imam Syafi'i tetap ada celah. Jangan sampai injek-injekan jari kaki. Kadang-kadang kan dipepet gitu, sudah mepet nih, dipepet lagi, sehingga kalau tahiyat akhir susah. Jadi kasih celah, kata Imam Syafi'i, sehingga ketika duduk sholatnya itu nyaman. Jangan sampai ketika duduk sholatnya enggak nyaman. Ya, itu sudah mencukupi. Yang tidak boleh itu ketika masih ada celah satu orang kemudian kita
renggangi, tidak boleh itu. Jadi di mana namanya, di pojokan biasanya masih ada bikin soft baru lagi. Ini nggak boleh. Kalaupun bikin soft baru di tengah Pak. Bagaimana Pak sekarang saya mau merapatkan soft sementara samping saya ada orang yang bau sekali. Pernah Pak sholat begini? Mungkin sebagian ada yang pernah lah. Sampingnya waduh baunya badek itu. Ya wapek banget. Nah itu boleh direnggangin sedikit boleh. Kenapa? Karena mengganggu sholat kita. Maka dari itu Bapak sekalian, kalau mau sholat upayakan pakai wangi-wangian. Tapi kalau sudah badek pakai wangi-wangian ya tambah karu-karuan. Ya, upayakan pagi itu pakai inilah, pakai apa Pak Bajeru namanya, deodoran lah. Jadi kalau aktivitas di lapangan biar nggak bau ya. Jadi tetap di tengah. Kenapa ini terjadi? Karena untuk menjaga keseimbangan. Jadi imam itu posisinya harus di tengah-tengah makmum. Maka itu kalau imam satu, makmum satu, sholatnya makmum di agak sebelah kanan. Ketika makmum satunya lagi datang, maka bergeser jadi posisi imam di tengah-tengah. Ini menjaga keseimbangan. Nah ini insya Allah narasinya akan saya buat nanti, mudah-mudahan nanti sore atau nanti malam saya buat sehingga besok pagi sudah bisa dibaca oleh jamaah di grup Majelis Imam Bukhari. Sama itu Pak Haji diingetin apa sholat apa tadi? Kenapa kuburan itu kok dibangun? Ada kuburan tengah masjid dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi Pak? Atau sudah selesai mumpung masih terang? Cukup ya? Oh, monggo Bapak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah mengalami sholat terlambat. Namun demikian pada saat mau sholat ada dua kelompok yang berjemaah. Yang mana salah satunya Ustaz? Ya, baik. Saya ulangi pertanyaannya ya Pak. Ada seseorang mau sholat, sementara di dalam masjid itu ada dua jamaah. Kalau ingat ini Pak, saya ingat di Riyadh. Ketika saya di Riyadh itu, saya sholat sendirian Pak. Sementara di situ ada sholat, depan saya ada sholat jamaah. Terus setelah dia selesai sholat, ditungguin saya. Kemudian setelah saya selesai, ditanya saya Pak, kalau bahasa Indonesianya begini, kenapa Anda sholat sendirian, Anda ikut berjamaah sama kami? Terus saya jawab, ana Syafi'iyun, saya madhab Imam Syafi'i. Terus dia mengatakan, saya juga madhabnya Imam Syafi'i. Jadi ikut sholat jamaah. Ditegur saya Pak. Jadi tidak boleh. Artinya kembali ke pertanyaan tadi, ketika ada orang yang sholat jamaah, jangan membuat jamaah baru. Kalau ada orang jamaah belum selesai, membuat jamaah baru, yang membuat jamaah baru ini namanya tidak pinter. Kalau saya ngomong goblok kan tidak enak kan, tidak pantas. Namanya tidak pinter. Jadi suruh ngaji dulu. Jadi kalau ada jamaah, mau itu imamnya alim atau tidak alim, ikutin saja. Apalagi kita nggak tahu imamnya, gitu, ikutin. Nah, kemudian ada dua jamaah. Kalau sudah
kadung ada jamaahnya seperti yang sesuai pertanyaan. Mana yang kita ikutin? Kalau kita lihat, kita tahu yang jamaah pertama kali, maka kita harus bermakmum kepada orang yang jamaah pertama kali. Gitu. Tapi kalau kita tidak tahu, ya kita memperkirakan ini kira-kira yang jamaah pertama kali di mana ini? Biasanya kalau di masjid atau di musola di mana, Pak? Di depan. Pasti sholatnya paling depan. Itu pasti pertama kali. Yang kedua, kita lihat orang itu alim atau tidak imamnya. Kalau umpamanya ada orang alim yang jamaah kedua, maka boleh kita jamaah pada orang yang alim itu. Tapi jangan dilihat dari pakaiannya, Pak, karena sulit sekarang membedakan orang yang alim sama orang yang tidak alim, karena pakaiannya kadang-kadang sama, ya kan? Maka sebaiknya kalau kita nggak tahu, kadang-kadang yang sering terjadi di rest area. Rest area paling sering begini. Jadi kita sholat ada depan sholat jamaah, belakangnya sholat jamaah lagi. Nah gitu. Maka ambil sholat jamaah yang paling depan. Jelas ya Pak? Jelas ya? Jelas ya? Ambil jamaah yang paling depan. Itu yang paling absurd. Ya. Ya. Hukumnya ya apa Ustaz kalau yang jamaah yang terakhir itu tetap melaksanakan Ustaz? Ulama ada dua pendapatnya. Ulama yang keras itu menganggap nggak sah. Yang keras nggak sah sholat jamaah yang kedua itu. Tapi ulama yang kedua mengatakan sholatnya selagi memenuhi syarat rukun sah, tapi tidak afdol, tidak utama. Gitu. Maka dari itu daripada kita tidak mengikuti mendapatkan sholat yang nggak utama, lebih baik sholat yang utama. Gitu Pak ya. Ada lagi? Monggo. Mana? Monggo Pak, yang kenceng ya Pak. Monggo Pak. Jadi Ustaz, kita kalau mengucapkan salam atau menjawab salam, Waalaikumsalam, kemarin minggu itu saya dalam ceramah dari Ustaz tapi dijelaskan suruh menjawab Waalaikumsalam. Apa bedanya Waalaikumsalam sama Waalaikumsalam di Jadi jawaban Waalaikumsalam sama Waalaikumsalam. Bila muslim yang memberi salam. Iya. Bagaimana hukum menjawab orang salam dengan Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam? Hukumnya sama saja, Pak. Karena gini, ini berkenaan dengan ilmu alat, ilmu sastra. Kalau Waalaikumsalam disukun mimnya itu Waalaikumsalam, memang seharusnya kum itu merupakan jamak, dhamir jamak, dhamir jamak yang disukun, kum, ya. Kemudian ada lagi yang berpendapat kum itu kalau terakhir titik, kalau di dalam berita itu maka disukunkan. Tapi kalau disambungkan maka yang disukun itu menjadi nyambung. Nah, sambungannya sesuai dengan sesuai dengan dhamir apa yang masuk. Jadi kalau yang masuk itu amil apa yang masuk? Kalau amilnya itu amil rofa, ya dibaca rofa. Kalau amilnya amil jar, ya dibaca jar. Kalau amilnya amil nasab, dibaca nasab. Ini pasti tidak ngerti nih, ya. Rofa, jar, nasab itu kan tidak ngerti. Ya pokoknya itulah. Kalau saya jelaskan ulama ini sastra Arab soalnya. Ya.
Mau mumet Bapak-bapak kalau saya pelajari rofa itu apa, nasab apa, jar apa. Gini aja, kalau waktunya amilnya dibaca dhamma, ya dibaca dhamma. Kalau amilnya dibaca jar, ya jar. Kasroh. Kalau amilnya dibaca fathah, fathah. Amil jar itu apa saja yang masuk, gitu. Amil jar itu min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa tau, itu amil jar. Bagaimana menjelaskan ini tidak cukup sampai jam 1 ya. Gitu. Artinya boleh dibaca wa alaikum assalam, boleh dibaca wa alaikumus salam. Gitu Pak kira-kira. Ada lagi? Cukup ya? Al-Fatihah.